Oke oke. Oke, mau ngapain sayang? Gi gini nih, saya kan lagi, nolong pacar saya. Nah, anu loh Miss, saya itu kan nolong dia kirim uang, karena kan uang dia kan didepositokan, jadi nggak kita keluar gitu kan, jadi didepositokan atas nama saya. Nah, dia ini minta cuti gitu kan, selama dia bekerja 4 tahun 6 bulan. Sedangkan masa kontrak dia ini 5 tahun. Semasa kontrak ini dia belum habis, jadi dia mengajukan cuti. Nah, disetujui oleh pihak perusahaan. Heeh. Nah, setelah disetujui, dia sampai di kantor, dia kan mau mencairkan deposito tersebut. Iya, terus? Nah, terus ada aturan-aturan lah untuk mencairkan deposito tersebut, harus membayar pajak sebesar dari gaji dia. Gaji dia itu 38 juta lebih gitu misalnya. Iya, terus? Selama dia bekerja 4 tahun 6 bulan itu, uang itu nggak diambil. Dikarenakan katanya takut ada memanipulasi, apa itu, kayak nggak ada permainan uang gitu kan, jadi tidak diperbolehkan. Oke, Nah, jadi terus? uang itu dia depositokan ke bank gitu kan. Oke. Nah, sebentar dia mau cuti, jadi uang itu mau dicairkan. Nah, dicairkan itu ke atas nama saya nih. Nah, jadi dari pihak kantor, beliau meminta KTP saya dan nomor rekening saya. Terus? Setelah saya sudah kirimkan data tersebut, nah adalah pembayaran pajak. Setelah pembayaran pajak itu ada bunga-bunga yang berapa persen. Nah, bunga-bunga tersebut dibayarkan sebesar hampir 40 juta. Terus? Nah, dikarenakan saya tidak bisa hadir di tempat tersebut, jadi kan karena harus ada tanda tangan saya. Oh, oke, terus? Nah, jadi saya nggak bisa hadir. Main belakang katanya. Oke. Dengan cara main belakang itu kita sobek ibaratnya nih ya. Sedangkan di bank tersebut ada 5 meja. Dari 5 meja itu meminta sebesar 5 juta. Oke. Dari per meja, jadi sebesar 5 meja itu 25 juta. Nah, saya setuju kan. Nah, ternyata karena kemarin itu sudah sore, jadi nggak cair juga nih. Oke. Nah, hari ini dicairkan katanya. Nah, ternyata setelah hari ini mau dicairkan, ternyata direksi mereka, atasan mereka, pimpinan mereka itu tahu kalau mereka ini main belakang. Kenapa tidak dibicarakan ke pemimpinannya itu gitu. Oke. Jadi kan pimpinannya itu nggak terima gitu nih. Oke. Seolah-olah mereka tuh nggak menganggap. Nah, jadi pimpinan itu meminta juga nih, meminta keinian dari kita gitu kan. Nah, beliau meminta 50 juta tadinya nih. Kita nggak setuju. Nah, terus kita itu ya berdebat lah. Akhirnya kan kita itu mau kasih dia 10 juta, nggak tahu terima atau belumnya. Ini belum diserahkan nih. Nah, jadi diperbelit oleh dia. Nah, uang deposito tersebut sebesar 1.970 juta berapa lebih gitu nih. Itu nggak cair nih. Karena itu katanya harus kehadiran saya. Nah, sedangkan sekarang kalaupun saya bisa hadir, saya bilang gitu, uang tersebut bisa nggak diperumit atau tidak, itu pun belum tahu nih. Jadi saya bingung, apakah saya ini harus pulang atau tidak. Sedangkan calon saya ini ibaratnya udah yang sih sama dia orang. Ini lagi diusahakan nih. Nah, jadi uang saya itu saya takut nggak tahu calon saya ini mempermainkan atau gimana, saya nggak tahu. Tapi saya tahu dia kerja di situ udah lama. Gitu. Tadi berkas-berkas tersebut seperti dia kirim PDF, karena saya nggak yakin kan. Waktu dia mau mencairkan dan mau mendepositakan uang tersebut ke saya, itu saya itu nggak yakinnya gini nih. Saya kirim tanda tangan itu di atas surat
surat kertas putih, ada tanda tangan saya, lalu saya kirim ke mereka, nanti di-scan oleh mereka gitu. Nah, gitu. Terus? Cuman yang saya bingungkan nih, saya itu nggak melihat berkas-berkas tersebut seperti mereka kirim ke saya, enggak. Dan saya meminta untuk video call pun mereka nggak mengizinkan gitu. Itu kira-kira nih ya, apa saya tertipu atau bagaimana? Tapi ini lagi diperjuangkan oleh calon saya. Oke. Sekarang boleh saya bertanya sedikit? Baik. Oke. Sampean umur berapa? Ya? Sampean umur berapa? Umur saya 36 tahun. 36. Oke. Terus uangnya sudah masuk di penipu ada berapa? 76. Kamu kenal dia berapa lama? Sudah lumayan lama, Miss. Soalnya kenapa saya bantu kamu? Kalau kamu nggak jujur di sini, itu nggak masalah. Tapi nggak akan ada yang bisa bantu kamu. Aku nanya sama kamu. Kamu kenal dia berapa lama? 1 bulan, seminggu, 2 minggu? Kalau dari kenal itu ya kalau di Facebook itu udah lumayan lama, Miss. Saya tanya kamu sekali lagi jawaban saja. 2 mingguan, Miss. Berapa? Kalau lewat WhatsApp itu 2 mingguan. 2 minggu 76 juta habis. Benar. Oke. Pertanyaan ketiga, pernah nggak kamu video callan telanjang? Enggak, Miss. Ini saya nanya beneran loh. Kalau jawabanmu keliru, saya nggak bisa bantu. Makanya saya nanya. Enggak, kalau telanjang enggak, Miss. Bukain dada? Foto-foto? Pernah. Buka dada atau buka paha? Pernah. Buka dada sama paha? Dada. Dada, oke. 76 juta. Kenapa kamu tahu saya? Dari mana kamu tahu saya, sayang? Lihat channel Miss Yuni. Oke, lihat channel Miss Yuni. Lihat channel Miss Yuni, pernah dengar Miss Yuni ditelepon oleh penambang belum? Orang tambang? Belum pernah. Oke. Kadang-kadang kalau yang kamu ceritakan, saya sudah mengalaminya. Kronologinya sudah saya lakuin. Dan dia ditangkap dan dia sudah ada di dalam penjara dan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Jadi saya nanya sama kamu nih. Calon kamu itu adalah sindikat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang semua itu ada sama pacar kamu. Itu bukan pacar, sayang. Itu bukan pacarmu. Mereka itu bukan cuma macari kamu satu orang. Saya sudah katakan berkali-kali, satu sindikat 100 nomor. Jadi bukan cuma kamu aja sindikatnya, yang dimakan oleh dia, sayang. Dan kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang satu orang targetnya 100 pendapatan. Bukan TKW loh. Orang Indonesia sendiri yang kuliah-kuliah juga kena kok. Istri polisi aja juga kena kok. Orang yang mahasiswa aja kena. Jadi ini bukan hanya aibnya TKW. Jadi saya bilang sama kamu, uang 1M kamu bisa lihat di podcast saya. Dia bilang sama saya 1M sama Dok. Iya. Dan tambang itu nggak ada, sayang. Pengeboran gas minyak itu nggak ada, sayang. Enggak, dia bukan kerja tambang, dia perakitan kapal. Iya, sayang, sama aja perakitan kapal, perakitan bom, perakitan apapun. Nggak ada, sayang. Coba kalau nggak percaya. Dia itu ibaratnya atasan mandornya, Miss. Mandornya, jenderalnya nggak peduli, sayang. Kamu itu ditipu. Kamu sadar nggak kalau itu kamu ditipu oleh sindikat? Enggak, Miss. Soalnya ya udah ibaratnya saya itu nolong gitu kan, karena dia itu ibaratnya mau pulang gitu kan, mau ngurusin ada keluarga dia bermasalah gitu kan. Nah, dia itu mau pulang, terus dia itu minta
surat cuti itu dikeluarkan itu dari pihak perusahaan itu minta bantuan saya gitu kan. Ya tadinya saya tuh nggak tahu kalau mau ngeluarin uang segitu. Tapi karena saya iba, gimana kalau itu terjadi dengan saya, nah saya tolong. Itu. Oke, saya tanya sama kamu sadar nggak kalau dia penipu? Enggak. Enggak sadar. Berarti kamu menganggap bahwa itu benar? Iya. Oke, jadi sampai sekarang itu calonmu itu masih benar-benar sayang sama kamu? Iya, Mi. Dia pun saat ini masih nelpon, katanya masih memperjuangkan uang itu. Jadi saya itu katanya ya udah sekarang itu uang itu biarin dulu, nggak usah kamu kirim, dia bilang gitu. Dia yang akan berusaha itu, dia bilang gitu. Oke. Masih. Oke. Komunikasi. Oke. Bisa nggak uangmu kamu kirimin saya 10 juta? Saya yang melengkapi 50 juta. Saya. Iya, kan dia minta 50 juta ke kamu toh. Mantan pacarmu mau memperjuangkan kamu 10 juta biar bayar 10 juta saja. Benar nggak? Kamu masih punya uang 10 juta kan? Iya. Kamu masih punya uang berapa sekarang? Enggak ada, Miss. Lah kenapa kamu bilang mau bayar 10 juta? Karena saya bilang tadinya nggak ada, cuman saya udah takut, saya udah agak sadar, ya udah saya kasih ke teman saya. Sudah dikasihkan? Terjadi apa tadi? Sudah. Sudah ditransfer? Sudah. Sudah masuk di mereka? Enggak, ke teman saya uang 10 juta tersebut, bukan di mereka. Karena saya takut, oh apa saya ini terkena apa-apa gitu kan, saya sadar gitu. Cuman posisinya pacar saya tersebut masih menghubungi saya, Miss. Oke, bisa nggak dikonferen sama dia? Uang dia. Kenapa? Bisa nggak dikonferen sama dia? Sekarang HP dia lagi di kantor, di perbankan. Dia lagi urus itu. Memang tadi berdebat dengan mereka, pihak-pihak tersebut, cuman saya kan ingin meyakinkan gitu, Miss ya. Saya itu ingin video call, melihat ini atasan dia sendiri, Miss ya. Saya ingin melakukan video call biar saya tuh yakin. Saya ingin melihat pegawai-pegawai tersebut dan bank tersebut begitu. Kamu nggak mungkin video call, Dok. Itu di penjara, Dok. Posisi mereka itu berhadapan dan mereka ada di penjara, sayang. Sadar nggak sih?